Selamat ya, adik Li. Kultivasimu sekarang sudah menembus tahap pemurnian Ki tingkat 12. Kakak mau. Aku dengar kakak Xiao Feifan menghilang. Padahal sebelumnya kita sudah sepakat untuk menjalankan tugas bersama. Bukannya menyerah, kakak Xiao itu sebenarnya sudah gugur. Ketua Sekte cuma menutupi hal ini dari publik. Gugur. Padahal dia punya artefak sihir, loh. Jangan-jangan kultivator tingkat pembangunan fondasi yang turun tangan, nanti setelah masuk, kita kumpul di sini yang boleh. Aku mau siap-siap dulu, Memhain. Ranah rahasia Wentian akan segera dibuka. Perhatian. Ujian ini sangat penting bagi sekte kita. Kuharap kalian semua mengumpulkan sebanyak mungkin herbal spiritual. Sekte akan memberikan hadiah yang sangat melimpah. Sekte juga telah menyediakan beberapa batu spiritual tingkat menengah. Masing-masing dapat 2 keping. Maju ke depan dan ambil sesuai antrean. Paman Guru Dongfan, seluruh murid yang mengikuti ujian ranah rahasia sudah berkumpul di sini. Bagus sekali, jauh lebih baik dari sebelumnya. Harapan kita untuk menang sangat besar. Rekan-rekan dari sekte Tian Kiao ternyata datang lebih awal. Apakah ini rekan Dongfang yang terkenal itu? Saya Dongfang Bei, memberi salam pada rekan Yunyang. Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita istirahat semalam dan besok kita buka ranah rahasianya. Terima kasih, rekan Yon, tapi tentang aturan lama kita dalam mengumpulkan herbal, pihak yang mengumpulkan paling banyak berhak mendapat 30% dari total pil. Pembangunan fondasi yang berhasil dilacik, semuanya tidak keberatan kan? Menurutku aturannya harus diubah. Ubah seperti apa? Kita harus membaginya sesuai dengan proporsi jumlah yang didapat. Tentu saja, ini sangat menguntungkan sekte Tianyu. Mari kita bertaruh. Ini adalah inti siluman elemen api tingkat 8. Kalau jumlah herbal kalian bisa mengalahkan sekte Shendao kami, inti siluman ini boleh kalian ambil. Tentu saja, sekte Tianyu tidak termasuk. Ayo bertaruh. Orang tua ini terima tantanganmu. Artefak sihir elemen api, pedang, matahari emas yang belum punya tuan. Nilainya tidak kalah dari inti silumanmu. Aku juga punya herbal spiritual berusia 1000 tahun, bunga es misterius, yang bisa dijadikan bahan taruhan. Aku punya sebongkah emas murni. Kalau dicampur saat menempa artefak, ketajaman atau daya tahannya akan langsung meningkat. 30%, aku usun. Kelima sekte selain sekte di Tianyu. Siapapun yang paling banyak mengumpulkan herbal, akan meraup semua harta taruhan ini, tanpa dibagi-bagi. Kalau aliansi kultivator mandiri dan keluarga kerajaan Chu bisa mengeluarkan harta yang setimpal, kalian juga boleh ikut bergabung. Aku tidak keberatan. Tanganku ini tidak punya harta sebanyak itu, jadi kami tidak akan ikut campur. Harta milik keluarga kerajaan kami juga terbatas. Kami juga tidak ikut. Rekan-rekan sekalian, kenapa kalian selalu mengucilkan sekte Tianyu kami? Rekan Yun, kau salah paham. Kekuatan sekte Tianyu kalian jauh lebih hebat dari kami. Di semua taruhan dengan kalian sama saja cari mati kan? Sekte Tianyu kami memang sedikit lebih unggul. Tapi biar adil, aku akan mengeluarkan 2 botol pil awan ungu sebagai taruhan. Rekan Yun, kau serius? Yang benar saja. Rekan Yun, kau tidak main-main kan? Kalau begitu ceritanya, aku tidak keberatan, setuju. Diam kalian semua. Kalian dengar sendiri taruhan kami barusan kan? Kalian, jangan salahkan kami. Karena yang kuat memangsa yang lemah. Itulah hukum mutlak di dunia kultivasi. Begitu kalian masuk ke ranah rahasia, banyak dari kalian yang akan mati. Kalian harus menggunakan segala cara untuk membunuh lawan kalian. Tapi ingat, siapapun di antara kalian yang berhasil mengumpulkan herbal spiritual paling banyak,
akan langsung kuangkat jadi murid pribadiku. Aku sendiri yang akan mewariskan teknik kultivasi padanya, termasuk teknik pengendalian pedang milikku. Awalnya aku cuma mau kumpulkan herbal untuk pil pembangunan fondasi dan cari teknik kultivasi. Tapi sekarang sepertinya rencanaku harus diubah. Kalau bisa jadi muridnya, perjalananku bakal jauh lebih mulus dan aku punya pelindung kuat. Peluang emas ini nggak boleh lepas. Aku akan pertaruhkan nyawaku buat cari herbal. Perempuan itu benar-benar bukan orang sembarangan. Dia berani menatap sinis pada kultivator inti emas seolah mereka itu bukan ancaman sebenarnya. Siapa perempuan itu? Sian, aku kurang pergaulan dengan kultivator di sekte ini. Di antara 10 murid inti maupun murid-murid terkenal, tidak ada perempuan ini. Aku memutuskan untuk tidak mencari tahu. Tapi, kalau sampai bertemu di alam rahasia nanti, harus ekstra hati-hati, sebisa mungkin. Hindari bentrokan langsung. Nyawa murid-murid dari kedua belah pihak kita benar-benar dalam bahaya. Ah, benar banget. Mereka sama sekali tidak menganggap berharga nyawa murid sekte mereka sendiri. Ya, mau bagaimana lagi? Kalau tidak ikut, kita tidak akan kebagian satupun pil pembentuk fondasi. Kalau soal itu, aku kurang tahu juga sih. Mungkin masih dipertimbangkan cepat masuk. Gerbang ini cuma bertahan 15 menit, baru akan terbuka lagi. Setengah bulan dari sekarang. Sialan, tempat terkutuk ini ternyata menekan indera spiritualku. Pergilah coba rasakan, siapa tahu kau bisa menemukan tanaman spiritual. Astaga. Beneran ketemu. Kau jalan duluan di depan. Hewan kecil ini ternyata sungguhan bisa melacak tanaman spiritual. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kita tunda dulu mencari Mo Qingyun, kumpulkan tanaman spiritual dulu. Teratai kayu. Tanaman spiritual tingkat 4 dan sudah matang sepenuhnya. Bunga, biji, sampai akar teratainya, semuanya harta karun. Bisa diracik jadi pil yang ampuh. Untuk meningkatkan kultivasi bagi kultivator tahap pembentuk fondasi. Gawat, ini jebakan. Sayang sekali. Sedikit lagi saja kita sudah bisa menyingkirkan bocah ini. Padahal kalau kita bertiga mengeroyok dia sendirian, harusnya gampang kan? Medali. Itu ternyata senjata spiritual. Bocah ini pasti murid inti sekte. Kita harus membunuhnya dan rebut barang itu. Kerja bagus, dari 3 tanaman spiritual itu, kau dapat jatah 1 bagian. Hei, tuan yang bersembunyi di sana, kau sudah menonton cukup lama, keluarlah. Ternyata kau, lumayan juga kau benar, ini aku. Kau benar-benar membuatku repot mencarimu. Hari ini, akan kubuat kau merasakan siksaan cabut roh. Haha, besar juga mulutmu. Tingkat kultivasimu itu cuma kondensasi ki tingkat 12 dulu. Kalau bukan karena dibantu kultivator pembentuk fondasi bernama Cheng Yao, mana mungkin kau bisa menandingi. Kami. Bocah, kau cari mati. Rasakan kehebatan pedang darah merahku ini. Iya. Cepat sekali. Pedang darah merahku ini adalah senjata spiritual. Buatan kultivator tingkat inti emas. Bersiaplah mati. Tidak disangka, kau ternyata punya pusaka jimat juga. Tapi, aku juga punya. Serang, matilah. Kalau tebasan ini kena, dia pasti mati. Hancurkan dia.
Hebat juga kekuatanmu, bocah. Tapi, kalau kau pikir bisa menahanku di sini, kau masih belum pantas. Kesempatan bagus. Haba. Padahal aku sudah menyiapkan banyak trik, tapi kalau dibandingkan dengan orang lain, ternyata belum ada apa-apanya. Sepertinya, aku harus jauh lebih hati-hati. Entah monster tua mana yang punya nyali sebesar itu, sampai menyegel kekuatan sihirnya sendiri dalam tubuh muridnya. Gunung Hitam. Pemberupa pusaka jimat ini, kekuatannya memang luar biasa besar, tapi menguras mana gila-gilaan, dan pergerakannya sangat berat, kekurangan. Dia cukup fatal. Benar-benar. Pantas saja disebut golongan iblis darah. Senjatanya sungguh berbau amis darah. Kalian BR2... beberapa. Aku ambil ramuan spiritual ini, kalian boleh pergi, bukan? Kau bilang apa? Ayo kita serang dan bunuh dia sama-sama. Bunuh dia. Tadinya aku berniat melepaskan kalian, tapi karena begini, jangan salahkan aku. Dasar besar mulut. Tunggu, artefak. Jalur darah. Kau ini guru besar aliran iblis. Terus pimpin jalan. Rekan Dao, tolong, asalkan kau menyelamatkan nyawaku, kau Li. Saudaraku, kau harus menyelamatkanku. Tolong aku. Ternyata kau. Li, bunuh mereka semua. Gawat, dia punya artefak. Pedang air hijau milikku terjebak. Cepat, serang bersama dan kepung dia. Tadinya aku berniat melepaskan kalian, mengingat kita ini berasal dari sekte yang sama. Tapi jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Apa? Artefak lagi? Ini terlalu menguras tenaga, kita tidak akan menang, cepat lari. Hal, baru sekarang mau kabur. Bukankah sudah terlalu terlambat? Yang ada di tanganmu itu artefak aliran iblis. Li, kau bersekongkol dengan sekte iblis untuk membunuh kultivator dari sekte kita sendiri. Asalkan kau menyerahkan artefak itu padaku, aku akan membantumu memohon ampun pada ketua sekte. Oi, tidak perlu repot-repot, kakak senior nih. Asalkan kakak senior nih tutup mulut, tidak akan ada yang tahu apa maksudmu. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin meminta kakak senior membantuku menjaga rahasia ini selamanya. Sang Xion, kenapa kau bisa dikejar-kejar oleh mereka? Kakak Li, kau. Tidak hanya kultivasimu yang sudah mencapai tahap sempurna pemadatan Qi, kemampuanmu juga membuatku sangat kagum dan merasa tertinggal jauh. Tidak juga. Cuma sedang beruntung saja bisa mendapatkan dua artefak ini. Ayo kita cari tempat lain. Baiklah, Xiang. Sebelumnya kau bilang ada harta karun yang ingin diberikan. Terima kasih atas budi penyelamatanmu. Kami menemukan sebuah gua bawah tanah. Di sana ada buah api bumi, kristal mata api, dan berbagai bahan kultivasi tingkat pemadatan Qi lainnya ini.
Sepotong kristal mata api ini anggap saja sebagai tanda terima kasih. Kulihat di sana, masih ada banyak sekali kristal mata api. Bahkan ada kristal api ungu yang luar biasa kokoh. Digunakan untuk meracik pusaka pun sudah lebih dari cukup. Tapi, di sana ada seekor naga api. Siluman tingkat 4 yang setara dengan kultivator tahap pembentukan pondasi. Apa ada orang lain yang tahu soal tempat itu? Seharusnya tidak ada lagi. Bagus, kita pergi ke sana sekarang. Jangan sampai menunda terlalu lama dan malah keduluan orang lain. Kami takut ada orang yang menemukan tempat ini. Jadi kami menyumbat mulut guanya dengan batu kerikil. Ayo, kita pergi dari sini dulu untuk menyusun strategi. Xiang Xiang, sebelumnya kau bilang ingin mencari kultivator lain untuk menghadapi naga api itu. Apa kau punya suatu trik khusus? Aku memang punya cara untuk menjebaknya dalam waktu singkat. Dengan kehebatan Kakak Li, kau pasti bisa membunuhnya. Tapi, dengan membantumu membunuhnya, apa yang bisa aku dapatkan? Katakan saja langsung apa yang kau inginkan. Setelah membunuhnya, aku minta 3 buah api bumi. Dan 20 potong kristal mata api, bagaimana? Boleh, kita sepakat buah. Tapi bumi akan kuberikan 5 buah. Kristal api kuberikan 15 potong. Tapi semua bahan dari tubuh naga api itu akan jadi milikku. Haha. Baik, sepakat. Saudara San, pusaka apa yang mau kau gunakan untuk menjebak siluman? Buas ini? Aku punya sebuah formasi susunan peninggalan kuno. Meski versi yang disederhanakan, menjebaknya sebentar sama sekali bukan masalah. Formasi apa yang kekuatannya sebesar itu? Formasi 8 gerbang kunci emas. Versi lengkapnya tidak sanggup aku buat. Saat ini aku hanya mampu menyusun 2 gerbang saja. Ya, itu sudah cukup. Formasinya sudah siap. Tinggal pancing naga api itu keluar dan kita bisa menjebaknya. Kakak Li, serangan durinya sangat cepat. Aku mohon bantuanmu untuk menyerang. Kakak Li, hamemem. Sekarang waktunya. Cepat jebak dia. Kakak Li, cepat serang. Formasi ini hanya memiliki kekuatan 2 gerbang. Energi spiritualku terkuras sangat cepat. Aku tidak yakin bisa bertahan lama. Sudah selama itu ya, aku tahu, aku harus menggunakan mustika jimat ini. Ini pil untukmu, bisa cepat memulihkan tenagamu. Saudara Li memang hebat, sampai punya pil mujarab seperti ini. Gawat, siluman Jiao itu mau bertarung mati-matian. Kalau artefak formasi ini sampai hancur dan dia berhasil keluar, kita semua bakal mati. Sebentar lagi. Bagus, sini. Berikan pilnya padaku. Saudara Li, aku sudah tidak kuat menahannya. Kau hati-hatilah. Saudara Li, kau benar-benar membuatku takjub. Bisa membunuh siluman Jiao yang begitu tangguh, sungguh membuatku iri bukan main. Saudara Sang bisa saja, mana berani aku membandingkan diriku dengan kultivator tahap pembangunan pondasi. Saudara Li, cepat urus mayat siluman Jiao itu. Setelah itu kita gali batu mineral dan petik tanaman spiritualnya. Ini adalah api siluman bawaan dari siluman Jiao itu, api Ling. Sayang sekali ya, kita tidak bisa membawanya keluar. Kalau bisa, pasti. Akan ada banyak kultivator tahap inti emas yang memaksa untuk membelinya darimu. Jadi, inikah bibit api Li itu? Kenapa rasanya tidak ada kekuatannya sama sekali? Ya, Saudara Li, jangan pernah meremehkan api ini. Kalau kau berhasil memurnikan dan menyerapnya ke dalam tubuh, ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa, berarti butuh ditunggu. Bagaimana cara merawatnya? Terus, bagaimana cara menaklukkan dan memurnikannya?
Aku juga kurang paham. Buku-buku kuno cuma membahasnya sekilas. Saudara Li, jangan-jangan kau berniat membawa pergi api Li ini? Kantong penyimpanan biasa tidak akan bisa menampungnya loh. Prototip harta karun pusaka. Prototip itu adalah artefak yang ditempa dari bahan logam super langka. Kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada pusaka yang baru ditempa. Saudara Li, kau sungguh beruntung. Al, begitu rupanya. Pantas saja aku merasa. Kekuatan pusaka ini sangat tidak biasa. Bilah darah ini dibuat dari bahan khusus penghisap darah. Kalau kau mau merawatnya, kau harus memberinya asupan darah esensi dalam jumlah besar. Terima kasih banyak atas peringatannya, Saudara Zhang. Lalu, bagaimana dengan jiwa siluman Jiao di dalamnya? Sepertinya itu jiwa milik siluman. Jiao itu, kalau benda ini bisa menelan jiwa tanpa batas, maka bilah darah ini benar-benar mengerikan. Ini pasti harta karun tipe petarung yang bisa berevolusi. Saudara Li, jangan senang dulu. Kalau perkembangannya terlalu cepat, yang pertama, semakin kuat daya hancur bilah darah ini, akan semakin sulit kau mengendalikannya. Yang kedua, hati-hatilah terhadap serangan baliknya. Terima kasih atas peringatannya. Aku sangat berterima kasih. Oh ya, Saudara Li, aku berniat menggunakan bahan ini untuk menempatkan beberapa set pusaka tingkat tinggi untukmu. Bagaimana menurutmu? Wan, kau sudah sanggup membuat pusaka tingkat tinggi sekarang? Ditambah lagi, gratis. Ya, kalau sekarang belum bisa, harus tunggu setelah mencapai tahap pembangunan pondasi. Begitu keluar dari sini, sekteku pasti akan memberiku pil pembangunan pondasi. Terima kasih banyak. Tidak masalah, sisa bahannya ambil saja untukmu. Tapi material dari siluman Jiao ini, biar aku yang simpan duluan. Haha, Saudara Sang, sesuai kesepakatan kita di awal, kau ambil 5 buah api bumi ini. Dan ini 20 keping esensi api untukmu, barang. Yang kita dapat ternyata lebih banyak dari perkiraan. Wah, kalau begitu terima kasih banyak, Saudara Li. Saudara Li, sebaiknya kau juga pakai jimat penyegel aura ya. Kalau tidak, aura dari esensi api ini bakal gampang dilacak sama kultivator tahap inti emas di luar. Sanad Haimen, benar juga. Saudara Li, aku punya sebuah jurus rahasia untuk mengendalikan api. Ini diciptakan oleh master sekte pembuat pusaka dari zaman kuno. Ya, aku mau menukarnya dengan 1 keping kristal batu ungu milikmu. Bagaimana menurutmu? Haimen, jurus 9 putaran. Api Jiao, ya. Jurus ini bukan cuma hebat dalam mengendalikan api, tapi juga bisa memurnikan, beserta menaklukkan bibit api, bahkan bisa memurnikan kristal batu ungu. Benarkah sehebat itu? Tentu saja. Ini jurus rahasia tingkat tinggi khusus pengendali api loh. Tidak masalah, aku setuju bertukar. Silakan, ambil 1 keping kristal batu ungu ini. Bagus sekali, Saudara Li. Kau memang tidak pernah bertele-tele. Saudara Li, bagaimana kalau kita sebaiknya bergerak bersama saja? Saudara Zhang, kau duluan saja. Aku masih harus menetap sebentar lagi untuk memulihkan energi spiritualku. Oh, baiklah, kalau begitu. Aku pergi duluan, ya, jaga dirimu baik-baik, Saudara Li. Coba periksa, apa orang itu sudah pergi? Kalau dia sudah pergi, cepat tutupi pintu masuk gua ini dengan rapi. Nanti setelah kau kembali, akan ku beri buah spiritual ini untukmu. Hars, apa katamu? Di balik dinding batu sebelah sana, masih ada batu ungu semacam itu lagi. Cepat, bawa aku ke sana sekarang. Ada tempat gerbang warisan berada. Di lembah itu, hanya kultivator pemadatan Ki tingkat 72 yang bisa masuk. Jika berhasil melewati ujian, kita bisa mendapatkan teknik kultivasi atau ilmu rahasia. Menyerahkannya kepada sekte akan memberikan hadiah yang sangat berlimpah.
Kalian dari sekte bulan langit dan sekte jalan ilahi benar-benar keterlaluan. Untuk masuk ke gerbang warisan, kalian berani meminta bayaran 30 batang tanaman spiritual. Kalian tidak takut kami semua akan menyerang kalian bersama-sama. Kalau tidak terima, ayo kita bertarung. Kalau kalian kalah, serahkan tanaman spiritual itu. Baik-baik, kami tidak pernah bilang ini pertarungan 1 lawan 1. Kalau mau masuk, kalian harus mengalahkan kami. Naif sekali. Aku tahu kalian punya status tinggi, tapi itu tidak ada gunanya. Kalau mau masuk, patuhi aturannya. Haha, semuanya, serang bersama-sama. Biar aku yang mengurus mereka yang punya senjata spiritual. Kalian serang yang lain. Zuili, orang ini menyamar menjadi dirimu untuk membunuh dan mengkambing hitamkanmu. Pasti sudah banyak orang yang dia bunuh, menurutku. Dia ini sangat berbakat. Coba kita lihat, apakah dia bisa ditarik masuk ke sekte suci kita, HMPH. Haulven, kau tahu persis aku punya dendam kesumat dengannya. Tapi kau malah mau merekrutnya. Melawanmu itu urusan kecil. Tapi orang ini, pasti akan aku bunuh. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Lebih baik pikirkan, bagaimana cara kita mengurus para kultivator di depan kita ini? Serahkan saja orang-orang ini pada kalian. Beri aku 1 bagian dari tanaman spiritual pembuat pil Shuljib. Bocah yang masuk ke dalam gerbang tadi sempat melirik ke arah kita. Apa jangan-jangan dia menyadari keberadaanku? Tidak mungkin, King Xuan, Zuili. Kalian pergilah bunuh orang-orang yang tersisa. Setelah itu kita masuk ke dalam untuk mencari tuan. Kultivator jalan bela diri. Cepat lari-lari. Sial, biarkan saja dia lari. Tidak apa-apa, toh cuma 1 orang yang berhasil lolos. Tetaplah di sini. Di sini ada semua yang kau inginkan. Ternyata ini semua cuma ilusi. Tapi untunglah kesadaran spiritualku sangat kuat. Ilusi murahan semacam ini tidak akan bisa menjebakku. Kedepannya aku harus lebih berhati-hati. Kalau rahasiaku sampai bocor, hal-hal mengerikan di dalam ilusi tadi sangat mungkin terjadi di dunia nyata. Di jalan kultivasi ini, aku harus terus menjadi lebih kuat, hingga akhirnya bisa terbang ke alam dewa dan menjadi dewa sejati, dan memandang rendah seluruh makhluk hidup dari atas sana. Yang aku inginkan hanyalah teknik kultivasi 5 elemen. Aku harus bertahan sampai akhir. Benda-benda ini bukan sekadar mayat. Di dalam kabut pelenyap jiwa ini ternyata ada khasiat yang luar biasa. Selalu siapkan pedang panjang berukuran lebih dari 3 meter itu untuk berjaga-jaga. Bos Haul, panji iblis surgawi kecil milikmu ini benar-benar hebat. Kita sama sekali tidak akan diserang oleh monster kabut hitam. Tentu saja, panji iblis surgawi kecil ini adalah pusaka milik ketua sekte kita yang menyerap kabut hitam dari tempat ini. Jadi wajar saja kita tidak diserang. Sekte iblis surgawi memang punya banyak trik. Lalu bagaimana dengan bocah itu? Apa dia sudah mati? Atau dia kabur dari perang? Sulit ditebak. Beruntung sekali nasibnya. Kali ini, kita harus menemukan tuan dan segera menyelamatkannya. Para kultivator yang bisa sampai ke tempat ini pasti punya kekuatan yang mengerikan. Kita harus ekstra waspada. Apakah ini buku panduan rahasia yang mencatat teknik kultivasi 5 elemen? Saudara Li.
kau datang di saat yang tepat. Cepat bantu kami memukul mundur orang-orang ini. Saudara seperguruan Li, mereka tidak hanya ingin merampas tanaman spiritual kita, tapi juga memaksa kita untuk membantu mereka mengumpulkan harta karun di tempat ini. Rekan kultivator, meskipun kau berasal dari sekte keahlian surgawi, aku peringatkan, sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Kalau tidak, rekan Zhu, untuk apa kau membuang waktu berbicara dengannya? Rekan Yuilan, biar aku bantu kau menghadapi mereka, tapi ada beberapa pertanyaan yang harus kau jawab nanti. Terima kasih banyak, Saudara Li. Ilmu lawan lumayan hebat, berani-beraninya kau membantu mereka, bocah. Lihat saja, akan kutebas kepalamu. Hanpean cuma bermodal satu pedang spiritual dan selembar jimat pemusnah. Kau pikir bisa mengalahkanku semudah itu? Melarikan diri di tengah-tengah. Gawat, rekan Ning. Kamu hati-hati dengan sirah perang itu. Tidak kusangka rekan Ning punya harta karun sehebat ini. Sepertinya aku terlalu khawatir. Bocah sialan. Jadi ini kartu asmu. Adik keduaku, kau berani membunuh adik keduaku. Aku akan membunuhmu. Kau benar-benar menghancurkan pusaka sihir kami. Saudara Zhu, orang ini tidak bisa dilawan secara langsung. Lebih baik kita mundur saja. Bagaimana kalau kita sudahi saja pertarungan ini? Pedang kuno Tianwan, bahkan jika kita berhasil mengambilnya, pedang itu tidak akan jadi milik kita. Ucapanmu ada benarnya, rekan, walaupun pedang kuno itu bagus, kita tidak berjodoh dengannya. Aku Zhu Yuan dari sekte bulan surgawi. Boleh aku tahu, siapa namamu, rekan? Aku Li dari sekte kriya surgawi. Sungguh tidak kusangka aku tak sengaja membunuhnya, aku benar-benar minta maaf. Terima kasih banyak, saudara. Li, karena sudah turun tangan membantu, ucapan rekan Li tadi juga masuk akal. Karena saudara Li sudah sampai di sini, kami tidak akan ikut campur lagi. Permisi, saudara Zhu, masa kita melepaskannya? Begitu saja. Manusia darah milik Sili itu memang hebat, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Melepaskannya, mana mungkin? Cepat siapkan formasi sekarang. Segel pintu keluar masuknya. Biarkan mereka masuk perangkap kita sendiri. Saudara Li ingin bertanya tentang teknik 5 parlemen kan? Soal cara membukanya, aku juga tidak tahu. Saudara Li harus cari caranya sendiri. Leluhur dari pihak seberang malah tidak tahu cara membukanya. Ini konyol sekali. Jangan-jangan dia membohongiku. Rekan, apakah mungkin kau tidak percaya padaku? Kalau berjodoh, orang itu pasti akan bisa membukanya. Begitu, rekan. Apa benar-benar tidak ada cara lain? Aku tidak berani membohongimu, saudara. Li, kalau memungkinkan, aku tidak keberatan memberikan salinan teknik kultivasi itu padamu. Rekan Li, naskah teknik kultivasi ini sebenarnya sangat bagus. Kalau begitu, terima kasih banyak, saudara Chu. Rekan, cepat ambil pedangnya. Aku takut kalau kelamaan akan ada masalah baru. Kakak seperguruanmu, orang ini, apakah kalian berdua saling kenal? Tidak kenal, dilihat dari auranya. Orang ini pasti bukan kultivator tahap pemadatan Qi. Sebaiknya kita jangan cari gara-gara dengannya. Astaga. Pedang kuno Tianwan, akhirnya aku berhasil mendapatkanmu. Hahaha. Pilar batu ini menyatu dengan meja batu, dan meja batu ini menyatu dengan gunung. Sama sekali tidak bisa dipindahkan. Hahaha. Pedang kuno itu memang hebat, tapi di luar ada kultivator inti emas. Kalau dibawa keluar, apa kau yakin bisa menjaganya? Selamat, rekan Chu.
Karena saudara Chu sudah mendapatkan pedang kunonya. Soal kesepakatan kita sebelumnya, saudara Chu, jangan sampai lupa, ya. Ternyata dia orangnya. Saudara Huang, apa yang sebenarnya terjadi? Namaku Hulfan, kultivator sekte iblis surgawi. Kami juga tidak membuat kesepakatan apa-apa dengan saudara Chu. Kami cuma minta tolong sedikit saja pada saudara Chu Tianjian. Kau bersekongkol dengan sekte iblis? Bersekongkol dengan sekte iblis memangnya. Kenapa? Akan membuat sekte hancur. Emangnya, kalau tidak bersekongkol sekte kita tidak akan hancur. Ucapan saudara Chu benar. 5 sekte besar itu sangat munafik. Asalkan kita bekerja sama dan menghabisi semua kultivator ini di sini. Hukum rimba adalah aturan dasar di dunia kultivasi. Keluarga kerajaan kalian mengkhianati 5 sekte besar. Apa kalian tidak takut klan kalian dihabisin? Terus kenapa? Itu masih lebih baik daripada jatuh ke tangan kalian para manusia munafik. Kakak, apa ayahanda menyetujui perbuatanmu ini? Ayahanda sudah tua. Kalau bertindak selalu terlalu banyak pertimbangan. Gara-gara Ratu Gu terus-menerus mengalah pada 5 sekte besar. Keluarga kerajaan jadi hancur begini. Keparat, aku tidak akan membiarkannya. Kau berani bicara begitu tentang ayahanda. Sudah terlambat. Kalian, bantu aku tahan adikku di belakang. Dia masih belum mengerti. Jangan sampai melukainya. Kau sudah gila. Ya, kau mau melepaskan iblis itu? Bah. Biar saja dunia ini kacau balau. Dengan begitu, negara Chu baru punya kesempatan. Saudara Chu benar. Asalkan kau menyelamatkan Tuan Besar, seluruh negara Chu akan menjadi milikmu, iblis. Jangan sombong. Lihat bagaimana aku menghabisimu. Cuma trik picisan. Kakak seperguruan Qianyu, biar ku bantu kau urus mayat. Di hidup itu, mayat hidup lapis tembaga, matamu tajam juga. Biar kalian rasakan kekuatannya. Suili, kau pergi. Habisi bocah bermargali itu. King Xuan, kau awasi dari belakang. Baik, serahkan bocah bermargali itu padaku. Aku akan mengurung tempat ini dengan asap beracun. Bocah, coba kulihat berapa banyak sisa tenaga sihirmu untuk menggerakkan lonceng rongsokan itu. Ternyata cuma jimat. Kulihat seberapa besar kemampuanmu. Kesempatan bagus. Jimat petir langit tingkat tinggi. Saudara, kau hebat juga. Tunggu saja pembalasan dari sekte iblis darat dan kultus 100 racun. Meskipun perjalanan ini tidak mendapatkan teknik 5 elemen yang ... betul. Tapi aku sudah dapat salinan pecahannya. Aku tak mau lagi ikut campur urusan merepotkan ini. Bocah, jangan. Buru-buru pergi. Kulihat kau sangat menginginkan buku langit itu. Cegah iblis itu keluar. Dan aku akan mengambilkan buku langit itu untukmu. Buku itu kan bukan benda sembarangan. Apa senior benar-benar mau memberikannya padaku setelah mengambilnya? Itu cuma teknik 5 elemen. Awas, di belakangmu. Bocah cari mati. Gunakan pedang penanya langit untuk menusuk cermin itu. Lepaskan aku, dan akan kujadikan kau muridku. Benar-benar keras kepala. Kalian, bunuh bocah itu, baik.
Akhirnya aku bebas juga. Gawat semuanya, cepat lari. Iblis tua itu sudah keluar. Padang darah ini bagus juga, akan kuambil. Junior dari Sekte Suci, Hou Feng, mengucapkan selamat atas kebebasan senior. Ini adalah dupa penyimpan jiwa. Senior bisa menitipkan jiwa sebentar di sini. Maaf atas ketidaknyamanannya. Kerjamu bagus. Mundurlah dulu, aku mau menghabisi orang-orang ini. Harta ruang dimensi. Tapi itu belum cukup untuk melawanku. Iblis tua, rasakan serangan petir air hitam milikku ini. Bocah keparat, aku akan mengingatmu. Saat kekuatanku pulih, kau pasti mati bah. Material pedang darah ini sangat bagus. Tapi iblis tua itu baru saja menyedot dan melahap jiwa naga air di dalamnya. Sekarang pedang ini setengah rongsokan. Apa masih bisa diperbaiki? Cuma perlu mencari jiwa yang kuat untuk dilahapnya, lalu gunakan sejumlah besar darah esensi untuk menutrisinya. Senior, bagaimana caranya kita keluar? Beri aku sedikit waktu, aku bisa membuka pintunya. Lagi, apa janji tentang buku langit tadi masih berlaku? Kau saja gagal, kenapa aku harus memberikannya padamu? Kalau senior bersedia memberikannya, katakan saja syaratnya. Boleh saja ku berikan, tapi kau harus melakukan 3 hal untukku. Apa? 3 hal itu. Cepat jawab, mau atau tidak baik. Haimen, bagus. Untuk mengambil buku langit, masih butuh waktu. Harta karun ruang dimensi. Buku langit 5 elemen ternyata lebih misterius dari yang kubayangkan. Tetapi sayang sekali, untuk mempelajari jalan 5 elemen ini, butuh 5 akar spiritual 5 elemen tidak cocok untukku. Teknik kultivasi ini sama sekali bukan barang sembarangan. Bahkan layak disebut sebagai kitab suci surgawi yang sangat langka. Jaga dirimu baik-baik. Ingatlah 3 hal yang sudah kau janjikan padaku saat waktunya sudah tiba. Aku pasti akan datang mencarimu, Junior. Ini pasti akan selalu mengingatnya. Sama sekali tidak berani lupa. Bahkan, kultivator tingkat inti emas pun menganggap ini barang bagus. Aku harus menelitinya baik-baik setelah pulang nanti. Perjalanan kali ini, aku tidak hanya mendapatkan tanaman obat spiritual leluhur, tetapi juga memperoleh teknik rahasia kuno yang sangat utuh, benar-benar memuaskan. Ini sepertinya adalah ulah dari iblis tua itu. Apakah pembantaian sudah dimulai dari sini? Apa kau mau pergi bersamaku, atau mau tinggal sendirian? Di sini, tentu saja aku akan ikut dengan senior. Para gembung iblis telah berhasil lolos. Rekan Dao, apakah ucapanmu itu benar? Jika para iblis itu kabur, bencana tidak akan ada habisnya. Kita harus bekerja sama untuk menyegel tempat ini. Hai, kelompok orang-orang munafik ini terlihat sangat tegang. Bocah-bocah kecil kita itu pasti sudah berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sakti iblis surgawi, sakti iblis darah, dan sekte ratusan racun. Ternyata pelakunya adalah kalian, dasar tikus-tikus pengecut yang selalu bersembunyi. Orang tua, apa kau pikir kami takut pada 5 sekte besar kalian? Jangan. Banyak omong kosong, cepat serang. Kita harus mengulur waktu untuk anak-anak itu. Aura kabut hitam ini mirip dengan panji iblis surgawi kecil, tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Biar aku yang pergi, menahan orang ini. Keponakan bela diri tingkat pembangunan pondasi. Jaga baik-baik murid tingkat pemurnian Ki.
tidak boleh ada yang mati lagi. Selama sungai darah belum mengering, jiwa darah tidak akan pernah musnah. Coba kulihat berapa lama kekuatan sihirmu itu bisa bertahan. Dasar anak iblis keparat. Kau pikir dengan trik licik seperti ini kau bisa membuat kami diam dan tidak berkutik? Jangan bermimpi, lihat saja bagaimana aku menebas habis kalian semua. Iblis tua. Keparat, jangan lari. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalau kau telah menaruh segel pengekang pada murid-murid ini, Tuan Darah Surgawi sudah keluar. Cepat pergi dan sambut dia. Benar-benar pantas menyandang nama sekte lurus yang terhormat. Membunuh orang sendiri saja begitu tegas dan tanpa ragu. Bahkan kami, para kultivator sekte suci pun, akan sangat kesulitan untuk melakukan tindakan sekejam itu. Dong Fan Bai, semua orang bilang teknik pengendalian pedangmu sangat hebat. Tapi menurutku, kemampuannya biasa-biasa saja. Aku akan menghukummu. Rasakan ini. Berpencar. Dan pergi dari sini. Jangan harap. Jangan banyak omong kosong, cepat kejar. Jangan sampai iblis itu lolos. Utusan Ouyang, kalian tidak berhasil menangkapnya. Kenapa kelihatannya kalian malah menderita kerugian yang cukup besar? Kami berhasil menyusul, tetapi aliran iblis itu sudah menyiapkan formasi jebakan. Mereka memancing, lalu mengurung kami di sana. Semuanya, mari kita pergi ke sekte Tian Kiao untuk beristirahat sejenak. Setelah itu baru kita beritahu seluruh sekte yang ada. Bagaimana menurutmu, utusan Ouyang? Serangan dari aliran iblis telah membuat kita menderita kerugian yang sangat parah. Tetapi urusan selanjutnya tetap harus diselesaikan. Kita harus mengumpulkan tanaman obat spiritual untuk meracik pil pembangunan pondasi. Benar juga, taruhan kita sebelumnya juga harus diselesaikan. Sekarang, menurutku, lebih baik taruhan itu dibatalkan saja. Aliran iblis sudah menyusup ke dalam. Jadi hasil ini tidak bisa mencerminkan kemampuan asli para murid sekte. Kalian bertiga, apa maksud ucapan kalian ini? Bukankah ini sama saja dengan mempermalukan diri sendiri di depan para murid junior? Kalau memang begitu, sekte bulan surgawi akan mulai duluan. Kalian semua, majulah. Ayo, keluarkan semua obat spiritualnya. Jangan ada yang berani menyembunyikannya, sial. Obat spiritual yang kudapat dari membunuh kultivator itu semuanya masih ada di dalam kantong. Penyim, Tuanan. Aku belum sempat memasukkannya ke dalam ruang kuali kecil. Bisa nggak ya aku pindahkan sebagian diam-diam? Tapi, kalau ketahuan menyembunyikannya, aku pasti bakal dihukum ini. Obat spiritual yang kami dapatkan kali ini, silakan diperiksa. Ini obat spiritual yang kudapatkan, banyak banget. Kakak seperguruan Li, memang hebat. Astaga, ini pasti ada lebih dari 100 batang, kan? Sekte Tianyu total mendapat 217 batang. Istana Bing, Yuzui, 98 batang. Lembah Woling, 99 batang. Maafkan aku, Saudara Dongfang. Aku tak bisa menahannya. Tunggu apa lagi? Cepat keluarkan. Jangan-jangan kalian tidak dapat satupun dan malah sembunyi. Ya. Oh. Wow. Oh, Saudara Yun. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang murid perguruanku? Saudara Dongfan, kau salah paham. Aku hanya merasa aneh. Bagaimana bisa murid perguruanmu mendapatkan obat spiritual sebanyak ini? Rasanya tak masuk akal. Aku cuma ingin tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya. Saudara Yun, apa kau tak bisa terima kekalahan? Rekan Dawisir, apa maksud ucapanmu itu? Melihat akan kalah, kau malah memfitnah murid perguruan kami? Sekte Tianyue, kami tidak pernah takut kalah.
Asalkan murid perguruanmu bisa menjelaskan dengan jelas dari mana asal obat spiritual itu. Aku bersedia menambahkan 2 botol pil si. Bien, tentu saja tak masalah. Tapi, murid sekte Tian itu juga harus menjelaskannya. Su Yuan, kau duluan. Dijelaskan asal mula obat spiritual ini, tapi, murid sekte Tian yang bernama Li Yi itu. Boleh. Ini juga, karena ada sedikit keberuntungan, namamu Li Yi, kartu maju. Dan jelaskan, bagaimana kau mendapatkan obat spiritual itu, kalau kau mau kau bisa bergabung. Menjadi murid kami, murid ini mendapatkan obat spiritual tersebut murni karena kebetulan. 4. 10 hingga 50 batang, kudapatkan dari memunguti kantong penyimpanan. Milik para kultivator yang mati saling bunuh. 100 batang lebih kudapatkan dari membunuh kultivator aliran iblis, lalu, di 7 hingga 8 hari terakhir, aku selalu bersama dengan senior Ouyang. Adik seperguruan Li benar, kami Bi. Bisa bersaksi. Adik seperguruan Li benar, kami Bi. Bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Kalau begitu ceritanya, ya tidak ada masalah. Sekte Tian Kiao, berkat kontribusi Li Yi, berupa lebih dari 250 batang obat spiritual, ditambah kontribusi dari murid-murid lainnya. Sekte kita berhasil mendapatkan lebih dari 40% pil pembangun fondasi. Ini jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Li, kali ini kontribusimu yang paling besar. Apa kau bersedia menjadi muridku? Murid bersedia. Bagus, sangat bagus. Setelah kita kembali ke sekte, kau harus membangun fondasi terlebih dahulu. Setelah berhasil, barulah kita akan mengadakan upacara penerimaan murid secara resmi. Terima kasih banyak, Guru. Ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi, pedang Jinyan. Kuberikan ini kepadamu sebagai hadiah pertemuan kita. Aku berencana untuk terus mengurus lembah Sivan. Kali ini, aku mendapatkan 200 batang lebih obat spiritual, dan bahkan diterima sebagai murid oleh senior Dongfang Beng. Papa, astaga, kakak seperguruan Li. Obat spiritual yang kau kontribusikan kali ini pasti akan diambil sebagian oleh pihak sekte. Tapi buat membangun fondasi sih pasti cukup. Oh ya, kalau ada sisa pil pembangun fondasi, apa boleh dijual beberapa kepadaku? Terima kasih, Paman Guru, atas pengingatnya. Jual beli pil pembangun fondasi tak jadi masalah. Wah, baguslah, kalau adik seperguruan setuju. Akhirnya, tidak sia-sia juga aku mengambil risiko ini. Wah. Saudara muda Li, selamat ya telah diterima sebagai murid Paman Guru Dongfang. Ini ada hadiah dari sekte untukmu. Sebagai bentuk penghargaan, karena aturan upacara penerimaan murid mengharuskan setengah dari obat spiritual diserahkan kepada Paman Guru Dongfang, jadi hanya tersisa segini. Masa depanmu sungguh cerah, saudara muda Li. Oh ya, kalau kamu punya kelebihan pil pembentuk pondasi, maukah kamu menjualnya kepada sekte? Terima kasih banyak atas perhatian ketua sekte. Junior ini pasti akan mengabdi sepenuhnya untuk sekte. Inikah hasil kerja kerasku selama setengah tahun? Orang biasa tidak bersalah. Tapi harta yang dimilikinya bisa mengundang petaka. Keberadaan pil-pil ini sama sekali tidak boleh gocor keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah saat-saat penentuannya. Kenapa bisa begini? Masuk akal sih, seharusnya proses pembentukan pondasinya sudah berhasil.
Ini semua gara-gara. Aneh sekali. Sialan, ternyata ada khasiat obat sebesar ini yang menumpuk di dalam tubuhku. Kalau terus begini, meridianku bisa meledak. Akhirnya, aku berhasil mencapai tahap pembentuk pondasi. Dari puluhan ribu kultivator di Sekte Tianqiao, 90%-nya berada di tahap kondensasi Qi. Tahap pembentuk pondasi hanya ada sekitar 300 hingga 400 orang. Tahap inti emas hanya ada puluhan orang. Dan tahap jiwa baru lahir jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Saja. Saudara muda, kamu sudah datang? Ada urusan apa? Aku datang ke sini untuk menyerahkan tugas. Sekalian ada hal kecil yang ingin kutanyakan pada kakak seperguruan. Aduh, lihat ingatanku ini. Malah sampai lupa, aku ingin meminta petunjuk tentang apa saja yang perlu diperhatikan setelah mencapai tahap pembentuk pondasi. Beserta beberapa rahasia tentang guruku. Hai Mem, kalau pertanyaan pertamamu itu sih gampang. Setelah mencapai pembentuk pondasi, pergilah ke ketua sekte untuk mendaftar. Nanti kamu bebas memilih lokasi kediaman guamu, tapi, untuk pertanyaan keduamu, ketua sekte hanya memberiku 12 butir pil pembentuk pondasi kualitas. Rendar, aku sendiri sungguh merasa aneh. Apakah saudara muda sebelumnya sempat ragu? Ragu sebelumnya? Iya sih, belakangan. Sosok yang berhasil menerobos ke tahap jiwa baru lahir itu muncul, dan paman guru Dongfang pun mulai dikucilkan. Tunggu, kakak seperguruan. Apakah leluhur jiwa baru lahir itu sengaja mengincar guruku, SSTT? Saudara muda, jangan bicara sembarangan. Aku sama sekali tidak pernah berkata seperti itu, loh. Tapi saudara muda, kamu tidak perlu khawatir. Kamu kan cuma murid titipan. Jadi kamu tidak akan terus-menerus diincar. Terima kasih banyak atas peringatannya, kakak seperguruan. Selamat, saudara muda Li. Karena telah memasuki tahap pembentuk pondasi. Junior ini baru saja berhasil membentuk pondasi, jadi sengaja datang kemari untuk melapor. Nah, saudara muda hanya perlu menggunakan esensi darah untuk meneteskan namamu di atas panji ini. Selain itu, setiap tahun, kamu juga berhak menerima hadiah 10 keping batu spiritual tingkat menengah, beserta hak penuh untuk membangun kediaman guamu sendiri. Ngomong-ngomong, di mana letak kediaman gua guru? Di mana letaknya? Paman guru Dongfang tinggal di puncak berkabut, gua cahaya emas. Terima kasih banyak, ketua sekte. HMPH benar-benar bocah yang tidak tahu diri dan cari mati saja.